Halo Sobat Pintar, kembali belajar bersama Aku Pintar di AP Live. Kali ini bersama Kak Korin, yaitu Tutor Bahasa Inggris kalian, bakal ngebahas soal-soal persiapan TOUTBK 2022. Oke, sekarang langsung aja yuk kita bahas satu persatu. Nah Sobat, gimana? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Yuk langsung aja kita bahas ya. Nah kalau yang soal yang ini tuh termasuk contoh soal bahasa Inggris yang biasanya tuh masuk di TPS atau tes potensi skolastik. Yuk kita bahas di nomor yang ini. Nah kalau misalkan di nomor ini tuh pertanyaannya adalah which sentence best sums up the ideas of the passage. Nah yang perlu kita garis bawain atau keywordnya, ini yang harus kita cari terus di pertanyaan, itu bagian the ideas. Ini tuh sama aja sih, pertanyaannya tuh bentuk pertanyaan untuk menanyakan misalkan main idea atau misalkan topiknya itu apa, itu sama aja. Ini cuman bentuk pertanyaan lainnya, bentuknya strukturnya berbeda aja gitu. Nah, kalau misalkan untuk soal yang seperti ini, kita biasanya merujuk ke paragraf pertama terlebih dahulu ya, seperti biasa. Nah, cuman sobat, untuk memahami di paragraf pertama, jikalau nanti teks yang kalian dapatkan itu teks yang panjang nih, paragraf pertamanya, itu cukup membaca dua kalimat awal dan juga dua kalimat terakhir. Nah, kalau misalkan kalimatnya atau paragrafnya di paragraf pertama itu pendek, bisa kita pahamin satu paragraf langsung. Oke? Yuk langsung kita praktekkan di paragraf yang ini. Kita start dari kalimat yang pertama. The way in which people work has changed a great deal in recent years, such as from traveling to their place of work each day to having the option to work from home. Intinya di kalimat pertamanya itu si penulis itu ngasih tahu, oh akhir-akhir ini tuh ada perubahan loh dari bagaimana sih orang itu kerja. Yang sebelumnya itu kita OTW ke kantor seperti itu ya. Nah, tapi sekarang udah muncul opsi baru yaitu work from home. Itu inti di kalimat pertama. Kita next di kalimat kedua. This has all become possible since the birth of the internet and smartphones, which enable workers to be in constant contact with their colleagues and clients all over the world. Intinya di kalimat kedua adalah ngasih tahu hal ini itu bisa terjadi karena adanya dua hal, yaitu internet dan juga smartphones yang membuat kita itu bisa kontak terus nih sama teman kantor dan juga clients dari seluruh dunia. Itu inti dari kalimat yang kedua. Kita lanjut di kalimat yang ketiga atau kalimat yang terakhir. There are both advantages. Nah, di sini nih kuncinya sobat. And disadvantages to this new development. Nah, kalau misalkan yang advantage itu atau misalkan sinonimnya itu benefit ya. Atau kita bisa bilang keuntungan. Nah, kalau misalkan ada kata-kata disadvantage, kalau this ketemu kata yang lain, nah, disadvantage itu dia konotasinya negatif atau tidak, atau berlawanan. Nah, kalau misalkan advantage itu keuntungan, berarti disadvantage adalah, kerugian. Jadi, si penulis itu di dalam teks itu akan membahas dua sisi nih, sobat. Keuntungan dan juga kerugian dari development ini. Development apa sih? Development dari orang punya opsi bekerja dari rumah atau work from home. Jadi inti dari bacaan itu penulis itu mengarah ke situ. Pembahasan dua sisi, bagaimana sih orang itu OTW ke kantor. Nah, kalau misalkan kita lihat dari opsi jawaban yang ada, yang paling sesuai untuk di nomor ini adalah opsi jawaban yang B, yaitu the elucidation of both sides on how the changes in people's commute to work. Atau maknanya adalah penjabaran atau eksplanasi dari kedua sisi, bagaimana sih perubahan orang itu berpindah atau OTW ke kantor gitu sobat. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Yuk kita lanjut ke nomor berikutnya.
Nah, sahabat gimana? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Yuk, langsung aja kita bahas bareng. Nah, untuk di soal yang ini, pertanyaannya adalah the word this in paragraph 1 refers to. Seperti biasa, kata refers itu maknanya adalah rujukan. Jadi, di nomor ini tuh pertanyaannya adalah kata this. Di paragraf pertama itu dia merujuk kemana sih? Maksudnya merujuk atau pembahasannya apa? Gitu. Nah, additional information terlebih dahulu ya. Jadi kata this itu dia selalu mengarah ke hal yang singular atau bahasa Indonesianya bisa kita sebut tunggal. Jadi jika nanti sahabat pintar menemukan soal, di opsi jawabannya itu ada yang plural atau jamak, langsung dieliminasi. Oke? Yuk sekarang kita lanjut bahas di dalam teksnya. Jadi kata this di paragraf pertama itu bisa kita temukan di kalimat kedua. Nah, di nomor sebelumnya mungkin sempat kita singgung nih, tapi coba kita pahamin lagi ya. Nah, kalimat yang kedua ini bahasanya adalah this has all become possible since the birth of the internet and smartphones. Udah, kita nggak usah memahami keseluruhan kalimat, kita cukup memahaminya sampai sini saja. Nah, kalau kita tebak-tebak nih ya, this, hal ini, maknanya kan gitu ya. Hal ini itu menjadi possible atau mungkin karena adanya internet dan juga smartphones. Hal ini tuh apa sih? Nah, karena hal ini itu berada di awal kalimat, berarti kita perlu kejelasannya di kalimat sebelumnya. Nah, kalau di kalimat sebelumnya itu ada dua pembahasan, yaitu traveling to their place of work sama work from home. Hati-hati, takutnya ada terjebaknya di sini. Nah, di kalimat pertama, si penulis itu menjelaskan bahwa ada perubahan yang sebelumnya itu kita OTW ke kantor, tapi sekarang ada opsi baru, yaitu work from home. Nah, maka dari itu di kalimat kedua yang menjadi pertanyaan, work from home ini itu menjadi mungkin karena ada internet dan juga ada smartphones. Jadi this itu dia merujuk ke work from home atau working from home. Gitu sobat. Jadi di nomor ini pertanyaan the word this in paragraph 1 refers to opsi jawaban yang C, yaitu working from home. Gitu sobat. Nah, gimana sobat? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Yuk langsung kita bahas bareng. Nah, untuk yang di nomor ini, pertanyaannya adalah the word constant can be defined as. Jadi kata-kata konstan itu bisa didefinisikan sebagai apa sih? Nah, kalau kata konstan di paragraf itu ada di sini ya, paragraf pertama di teksnya. Nah, konstan sendiri kalau misalkan dalam konteks kalimat tersebut, to be in constant contact with their colleagues and clients all over the world. Nah, berarti maksudnya adalah ada kontak atau komunikasi yang konstan gitu dengan teman kerja dan juga klien dari seluruh dunia. Nah, kalau bisa kita maknain, konstan sendiri itu bisa juga disebutkan ada periode atau frekuensi ataupun durasi yang sama. Kuncinya ada di sini, kata-kata sama. Nah, sama sendiri itu dalam bahasa Inggris bisa juga menggunakan kata-kata uniform atau seragam, sesuatu yang sama. Nah, jadi kalau misalkan di opsi jawaban, lebih mengarah ke opsi jawaban yang A, recurring at uniform intervals. Jadi intervalnya itu sama, entah itu kita komunikasinya dengan colleagues atau clients itu seharian, atau misalkan mingguan, atau bahkan bulanan, itu ada kepastian yang sama gitu dari intervalnya. Maka dari itu untuk nomor ini tuh mengarahnya di opsi jawaban yang A. Nah, sedangkan untuk tambahan vocabulary list, kakak bakal ngelis dari opsi jawaban sisanya yang kurang tepat. Nah, dari opsi jawaban yang B,
Not conforming to the usual pattern itu biasanya di bahasa Inggris bisa juga kita sebutnya itu kayak irregular. Nah, misalkan ada irregular verbs, itu kan patternnya nggak sama ya, nggak ditambahin ed, tapi patternnya itu macam-macam, bervariasi. Nah, itu bisa kita sebut irregular. Nah, untuk opsi jawaban C, lacking sequence, berarti nggak ada sequence, nggak ada kesinambungan. Itu berarti kita bisa sebut sebagai discontinuous. Nah, kalau misalkan untuk opsi jawaban yang D, created for a particular occasion, dibuatnya untuk occasion atau event tertentu. Itu bisa juga kita langsung sederhananya kita sebut occasional. Nah, untuk opsi jawaban yang E, covering the period of a day. Berarti periodenya per hari, sehari. Berarti kalau misalkan kayak gitu atau harian, biasanya kita sebut daily gitu. Nah, ini untuk beberapa vocabulary list tambahan dari opsi lainnya ya, sobat. Nah, sobat gimana? Sudah coba kerjakan juga soal yang ini? Langsung aja yuk kita bahas. Nah, untuk yang di nomor ini, pertanyaannya adalah, why does the author write the sentence, you can take a break whenever you need, in paragraph 2. Nah, kalimat yang itu ada di bagian sini nih. You can take a break whenever you need. Nah, sekarang kita coba pahamin di kalimat, di satu kalimatnya ya. Itu start dari yang sebelah sini. Working from home is also more comfortable. Terus ada kejelasannya nih, you can take a break whenever you need. Nah, maksud dari you can take a break whenever you need, atau kita itu bisa istirahat kapanpun kita butuh, itu tuh lebih untuk menjelaskan si comfortable-nya. Jadi, kerja dari rumah itu lebih nyaman. Nyamannya seperti apa sih? Contohnya adalah kita bisa istirahat gitu loh, kapanpun kita butuh gitu. Intinya seperti itu. Jadi untuk di nomor ini, itu kita lebih sesuainya untuk memilih opsi jawaban yang D. To provide a clear example of the word comfortable mentioned in the sentence gitu. Jadi lebih menjelaskan untuk comfortable yang seperti apa gitu sobat. Jadi nomor ini dengan pertanyaan what does the author write the sentence in paragraph 2, opsi yang paling tepat adalah opsi jawaban yang D gitu sobat. Nah, sobat gimana? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Yuk, sekarang kita waktunya bahas bareng. Nah, di soal yang ini pertanyaannya adalah which of the following statement is not presented in paragraph 3? Jadi intinya statement yang ada di opsi jawaban A sampai E itu mana sih yang tidak ya? Ingat-ingat, yang not presented in paragraph ketiga. Jadi kita fokus nanti memahami di paragraf ketiga dan mencari di opsi jawaban yang tidak sesuai informasinya yang disebutkan di paragraf ketiga. Tapi untuk ini ada catatan, biasanya hati-hati ya sobat, jangan sampai terkecoh membaca paragraf lain, karena bisa aja di opsi jawaban itu memang benar ada di teks, tapi bukan di paragraf yang ditanyakan, bisa aja di paragraf kedua atau paragraf 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan dimintanya di paragraf ketiga, berarti kita langsung fokusnya di paragraf ketiga aja. Oke? Sekarang kita langsung ke paragraf ketiga.
Nah, di paragraf ketiga itu startnya dari yang sini. On the other hand, working from home can also have its demerits. Nah, demerits itu maknanya dia sama saja seperti misalkan kita nemuin disadvantage. Nah, itu dia sama kalau misalkan demerits. Maksudnya adalah kerugian atau hal yang negatif, hal yang tidak menguntungkan, intinya itu. Kita lanjut di kalimat berikutnya. Traveling to work and working in an office with others can be a very sociable activity, which many people enjoy, especially if they live on their own. Bagian ini kita tandain. While people might lonely when they have no any social interaction. Nah, ini kita dapatkan poin pertama dari teks, yaitu perihal loneliness. Jadi orang yang live on their own atau home alone lah kita ya sebutnya, itu biasanya malah cenderung ngerasa loneliness atau sepi, kesepian kalau misalkan nggak ada social interaction itu tadi gitu. Kalau misalkan kita nggak dapat itu, mereka itu yang tinggal sendiri di rumah itu malah ngerasa kesepian. Nah, kita lanjutkan di kalimat berikutnya. Furthermore, oleh karena itu, many people may lack sufficient discipline to complete the work they need to do without colleagues around. Nah, intinya kalau di kalimat yang kedua atau poin yang kedua itu adalah munculnya tidak ada rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas mereka. Jadi tasnya itu malah nggak bisa selesai, nggak finish, nggak ada disiplin di situ. Jadi ini adalah dua poin yang didiskusikan di paragraf ketiga. Sekarang kita cocokkan di masing-masing opsi jawaban. Sesuai apa enggak sih? Nah, start dari di opsi jawaban yang pertama. Kita cari ya. One of the negative points itu orang-orang yang kerja di rumah itu biasanya nggak dapat live interaction, not encountering. Encountering itu maknanya sama aja kayak experience atau merasakan, mengalami live interaction. Bener kan ya? Jadi kalau misalkan mereka kerja di rumah, mereka nggak ngerasain live interaction atau interaksi secara langsung dengan orang. Jadi opsi jawaban A itu benar, maksudnya sesuai dengan teks. Kita lanjut di opsi jawaban B. People who enjoy their solitude perhaps could survive from having no social interaction. Hati-hati, di sini opsi jawaban B maksudnya adalah orang-orang yang enjoy atau menikmati solitude atau kesendirian, mungkin aja yang bisa survive atau bertahan dengan nggak ada social interaction. Tapi tadi yang dibahas adalah orang yang home alone atau yang sendiri itu malah ngerasa kesepian, bisa aja. Jadi untuk opsi jawaban B itu dia nggak sesuai sama bahasan yang di dalam paragraf ketiga. Kita next di opsi jawaban C. Certain people who are working from home itu nggak punya responsibility in finishing their task. Soalnya nggak ada orang di sekitar. Yup, bener. Tadi sesuai di paragraf ketiga, di bagian kalimat terakhir, itu may lack sufficient discipline to complete. Bagian sini. Jadi, untuk opsi jawaban C itu sesuai sama teks. Kita lanjut di opsi jawaban D. Without the company, jadi kalau misalkan company ini maknanya bisa beragam ya sobat. Kalau di konteks yang ini maksudnya nggak ada yang nemanin, nggak ada yang nemanin orangnya. Tapi bisa aja di konteks lain itu bermakna perusahaan. Jadi sesuaikan konteksnya. Nah, kalau di opsi jawaban D, karena nggak ada orang di sekitar, beberapa orang itu bisa ngerasain loneliness. Nah, ini sesuai dengan poin yang pertama tadi, perihal they live on their own, mereka itu tinggal sendiri. Jadi dia sesuai. Kita next di opsi jawaban E, the unbeneficial effect from working at home could be felt by people who are living on their own. Nah, unbeneficial effect atau hal atau efek yang nggak menguntungkan dari kerja di rumah itu bisa aja dirasain sama orang-orang yang tinggal sendiri. Nah, itu sesuai disebutkan di paragraf ketiga di sini, demerits-nya atau hal yang nggak menguntungkan. Jadi untuk opsi jawaban I itu pembahasannya sesuai dengan paragraf yang ketiga. Gitu. Jadi di nomor ini dengan pertanyaan which of the following statement is not presented in paragraph 3, opsi jawaban yang bisa kita pilih adalah opsi jawaban B karena pembahasannya tidak disebutkan di paragraf ketiga. Gitu ya sobat.
Nah, sobat gimana? Udah coba kerjakan soal yang ini? Yuk langsung aja kita bahas bareng. Nah, soal ini pertanyaannya adalah how did the author organize the idea of the passage? Intinya berarti kita nanti harus menemukan ide pokok di masing-masing paragraf supaya kita tahu alur si penulis itu pembahasannya dari A sampai D itu apa aja. Misalkan kayak gitu ya. Kita start dari paragraf pertama. Di paragraf pertama, during the Olympic opening ceremonies. Nah, ini kita bisa tahu acaranya apa. Berarti acaranya adalah upacara pembukaan Olimpiade. Kita lanjut. Athletes march in the parade of nations to the accompaniment of a select group of K-pop hits. Oke, di sini mulai menghubungkan ke siapa aja orangnya. Ada K-pop hits, ada penampil dari K-pop hits. Selanjutnya, each playing into the image of South Korea wants to present right now one of a country that is fully integrated part of the global culture. Jadi K-pop hits itu tadi adalah bentuk dari image yang mau dimiliki oleh South Korea atau Korea Selatan sebagai negara yang ada global culture, budaya yang mengglobal, yang mendunia, seperti itu. Nah, dari situ bisa kita simpulkan di paragraf pertama, kakak tuliskan di bagian sini, pembahasannya adalah perihal Olympic Opening Ceremony yang dihubungkan ke penampilnya, yaitu ada K-pop hits dan juga global culture. Nah, yang ingin disampaikan oleh South Korea-nya, image yang ingin dimiliki. Oke? Nah, sekarang kita lanjut di paragraf yang kedua. Paragraf kedua itu start dari yang sini. The Parade of Nations songs all have significant international and digital presences, and each advertises the cross-cultural fluency of K-pop. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa paragraf kedua itu membahas perihal global achievements dan juga presence-nya dari K-pop idol yang ada, gitu. Oke? Itu yang paragraf kedua. Nah, kita sekarang start di paragraf yang ketiga. At the Olympic closing ceremonies, hati-hati di sini sudah berbeda. Dia lebih membahas ke closing ya, penutupan, acara penutupannya. We saw live performances from two more K-pop icons. Solo artist CL and formerly a member of 21 and multinational band EXO. Nah, kalau misalkan di paragraf yang ketiga, itu berarti membahasnya tentang performers. Nah, ini disebutkan performersnya siapa. Tapi untuk diingat-ingat closing, di upacara penutupannya aja, closing ceremonies-nya aja. Itu untuk di paragraf yang ketiga. Jadi, di sini sudah kita dapatkan di paragraf pertama, perihal Olympic Opening Ceremonies, mulai menghubungkan ke K-pop. Terus di paragraf kedua, itu perihal global achievements dan juga presence dari K-pop sendiri. Terus yang ketiga, si penulis itu menjabarkan atau menyebutkan performers atau penampil yang ada di Olympic Closing Ceremonies. Jadi pembahasannya itu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan tiga pembahasan itu, 3 poin itu, dari opsi jawaban, yang paling sesuai itu adalah penjelasan yang ada di opsi jawaban C. By explaining details and facts about K-pop-nya itu sendiri, dan juga performers in the Olympic ceremonies. Nah, karena performance-nya kan nggak cuma di closing ya, tapi juga di opening-nya juga disebutkan ada K-pop hits yang tampil, gitu. Nah, jadi untuk di nomor ini, dengan pertanyaan how did the author organize the idea of the passage, opsi jawaban yang paling sesuai itu adalah opsi jawaban yang C, gitu. Nah, untuk opsi jawaban yang lainnya, salahnya di mana? Kakak juga sebutkan di opsi jawaban A itu bukan timeline. Jadi karena kalau misalkan timeline itu berarti di masing-masing paragraf ada runtutan tanggal atau masa atau periode yang jelas. Tapi di teks enggak kan? Terus di opsi jawaban B itu by sequencing steps how to be a multinational idol. No. Di bacaan kan bukan ngejelasin cara gimana sih jadi idol, bukan kan? Jadi opsi jawaban B itu kurang tepat. Di opsi jawaban D, discussing the causes of why opening ceremony itu dilaksanakan di South Korea juga nggak jelas gitu.
bacaan tersebut itu bukan menjelaskan kenapa sih seremoninya itu dilaksanakan di tempat A atau tempat B, bukan menjelaskan tentang itu. Oke, jadi opsi jawaban D itu salah. Opsi jawaban I itu comparing and contrasting atau membandingkan achievements atau pencapaian dari idols-idols sebelumnya ke idols-idols yang sekarang. Apakah seperti itu? Juga bukan nge-compare achievement, malah menjabarkan aja achievementnya tuh apa aja, gitu ya. Ini kurang tepat dari opsi-opsi yang lainnya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, sobat gimana? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Yuk, langsung aja kita bahas bareng. Nah, di soal ini pertanyaannya adalah, what does the word integrated in paragraph 1 mean? Nah, katanya itu ada di sini nih. Sorry. Tandain. Nah, kalau misalkan dari kalimatnya adalah one of a country that is a fully integrated part of global culture. Integrated sendiri itu maknanya itu bisa dimaknain terintegrasi atau terhubung. Bisa juga seperti itu. Nah, untuk memahaminya maksudnya seperti apa? Misalkan ya, di sini kita ada di satu lingkungan yang sama nih, sobat. Misalkan pusatnya ini yang kita sebut terintegrasi itu tadi. Nah, terintegrasi itu gimana kita itu menghubungkan, misalkan di sini ada yang punya skills A, terus nanti di sana juga ada punya skills yang lain, skills yang berbeda-beda. Nah, itu saling dihubungkan di satu pusat yang sama supaya mereka juga saling terkoneksi, misalkan seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan terintegrasi, saling terhubung dari sumber-sumber atau hal-hal yang berbeda. Nah, kalau misalkan dari situ, itu bisa kita dapatkan kalau misalkan di dalam opsi jawaban, itu lebih ke bagian opsi jawaban yang B. Different parts are closely connected. Nah, terhubungkan bahasa Inggrisnya juga berhubungan dengan connected ya. Jadi untuk yang integrated itu lebih definisinya adalah different parts. Jadi beberapa bagian yang berbeda itu terkoneksi atau terhubung gitu. Nah, untuk tambahannya Sobat Pintar, untuk vocabulary list, di sini kakak punya masing-masing untuk opsi jawaban yang salah. Nah, untuk yang pertama, disintegrate atau lawannya dari si integrate itu tadi, itu untuk opsi jawaban yang A. Kalau terintegrasi itu dia menghubungkan, berarti kalau disintegrasi itu mereka mecah. Atau sama aja kayak di opsi jawaban yang A. Broke the parts into small pieces. Atau memecah bagian-bagian itu jadi potongan-potongan kecil. Nah, kalau untuk continue itu ada di opsi jawaban yang C. Nah, kalau misalkan continue itu adalah keep existing without stopping atau berkelanjutan kan, jadi tetap tanpa berhenti gitu. Nah, untuk berikutnya manage itu ada di paragraf yang D maknanya atau definisinya, atau arrange with control. Manage kan itu kan kayak memanajemen ya, mengatur seperti itu. Jadi definisinya adalah with control atau ada kontrol di situ. Nah, untuk opsi yang terakhir atau opsi jawaban I, large enough to have an effect, itu maknanya juga bisa kita maknain di kata significant atau penting, di mana seseorang atau sesuatu itu punya efek, punya kuasa, seperti itu. Jadi sobat, di nomor ini dengan pertanyaan, what does the word integrated in paragraph 1 mean? Opsi jawaban yang bisa kita pilih adalah opsi jawaban yang B. Different parts are closely connected. Gitu sobat. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar.
Nah sobat, gimana? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Yuk langsung aja kita bahas bareng. Di soal yang ini pertanyaannya adalah the word it in paragraph 2 refers to, ingat refers itu maknanya apa? Ayo. Ya, bener banget kalau ada yang udah bisa jawab rujukan. Jadi si kata it itu di paragraf kedua merujuk kemana sih? Lagi ngebahas apa sih dia? Nah, sekarang kita coba mulai membahas. Tapi sebelum itu kakak infoin juga it, untuk mengingatkan, itu kan dia pronoun atau kata ganti. Tapi ingat, dia spesifik untuk membahas kata benda yang singular. Atau kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kita sebut tunggal. Oke? Jadi kalau misalkan di opsi jawaban nanti ada yang plural atau jamak, langsung kita eliminasi. Nah, sekarang kita bahas, it itu ada di paragraf kedua, di kalimat kedua, bagian sini. Kita coba pahamin. Twice Likey made it to get faster YouTube views than any other K-pop girl groups. Nah, kalau misalkan dipahami, Twice Likey atau di sini berarti kalau misalkan tanda petik ini biasanya mengarah ke judul ya. Judul lagu dari Twice itu bisa berhasil dapetin YouTube views yang lebih cepat dari girl group yang lain. Intinya seperti itu pembahasannya. Berarti kalau misalkan dari sini itu kita pahami it itu merujuk ke subjeknya. Nah, subjeknya adalah Twice Likey atau judul lagu Likey yang berasal dari Twice atau lagu seperti itu. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa opsi jawaban yang paling tepat yang bisa kita pilih adalah opsi jawaban C, yaitu the song from Twice. Spesifiknya itu tadi adalah yang bagian Likey, gitu sobat. Sobat, segitu dulu ya pembahasan dari Kak Korin. Semoga dapat dipahami dengan baik dan juga bermanfaat nih bagi kalian. Bisa banget loh kalian download aplikasi Aku Pintar untuk kelengkapan soal dan juga pembahasannya yang ada di dalam fitur Tes Pintar juga AP Live. Nah, sobat semangat terus nih buat ngehadapin UTBK 2022-nya. Oke? Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.